Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Neng Ela Hayati dengan NPM 101210009. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pelatihan dan pengembangan karir untuk memenuhi salah satu tugas atau tanggung jawab saya sebagai mahasiswa di mata kuliah manajemen SDM dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Pertama, mengenai pelatihan karir. Jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut: nama pelatihan, analisis kebutuhan, tujuan pelatihan, lama pelatihan, peserta, tempat, waktu, metode pelatihan, evaluasi, perkiraan biaya perencanaan, serta perkiraan biaya pelaksanaan. Nama pelatihan. Nama pelatihan di sini saya memberikan pelatihan supervisor pemasaran. Dengan analisis kebutuhan untuk organisasi adalah perencanaan SDM, pengawasan pemasaran FO, dan diagnosis produk. Dengan tugas adalah daftar tugas dan job inventorying, serta karyawan adalah sebagai sales. Lama pelatihan. Di sini saya memberikan lama pelatihan selama 4 minggu, di mana dalam 1 minggu terdiri dari 3-4 kali pertemuan. Peserta di sini saya membatasi hanya 5 orang, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Tetapi lebih diutamakan adalah orang dalam organisasi, karena orang dalam organisasi mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan akan memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan. Pelatih yang dihadirkan adalah HRD, instruktur dari dalam perusahaan, organisasi atau badan, manager of marketing, data pemasaran. Sedangkan untuk waktu di sini akan dilaksanakan pada awal tahun, di mana pada bulan Januari dan pada bulan Februari. Sedangkan untuk tujuan pelatihan adalah meningkatkan skills para pemimpin dan sales supervisor dalam mengelola dan menjadi penyedia di kantor, mengawasi kegiatan pemasaran FO secara efektif, memberikan pengetahuan akan pentingnya melakukan penyediaan di proses dan tujuan akhir agar target dapat dicapai atau diterapkan. Memberikan bekal pada pemimpin cabang dan sales supervisor dalam melakukan pembinaan, memberikan kemampuan secara manajerial pada para manajer, serta meningkatkan skills dalam pembuatan SOP dan instruksi kerja bidang penjualan pada manajer lini agar pengetahuan ini bisa dipraktekkan di kantor, khusus yang berkaitan dengan penjualan sales. Untuk tempat, di sini saya memilih Aula Perusahaan dan El Royal Hotel Bandung, di mana Aula Perusahaan dipilih agar peserta mengetahui seperti apa lingkungan perusahaan untuk mereka bekerja, dan meminimkan biaya anggaran untuk gedung dan hotel. Selanjutnya adalah metode pelatihan. Metode pelatihan yang saya pilih adalah kuliah interaktif, pemutaran film, latihan, workshop, contoh kasus, dan training. Evaluasi dari reaksi adalah akhir pelatihan dan 3 bulan kemudian. Sedangkan untuk hasil adalah akhir pelatihan dan 3 bulan setelah kemudian. Untuk perilaku peserta adalah 3 bulan kemudian, serta untuk storage result adalah 3 bulan kemudian, serta analisis kegunaan adalah 6 bulan kemudian setelah akhir dari pelatihan. Sedangkan untuk transfer penerapan langsung adalah terhadap karyawan, tugas atau tanggung jawabnya, serta atasan. Tindakan lanjut pada pekerjaan adalah pencegahan agar tidak kembali ke perilaku lama dan rapat mingguan dengan pelatih. Dan diharapkan bisa membaca manajemen risiko terhadap pekerjaan, tanggung jawab, serta perusahaan yang akan dibebannya. Masuk pada tahap perkiraan biaya. Perkiraan biaya perencanaan. Untuk alat pelatihan di sini saya menganggarkan 5 juta. Sedangkan untuk konsumsi adalah 50.000 per hari untuk 1 orang dikali 10 orang. Di sini 10 orang adalah terdiri dari 5 orang peserta serta 5 orang pemateri. Dikali 16 hari sama dengan 8 juta. Sedangkan untuk hotel adalah 700.000 per malam atau per orang dikali 10 orang dikali 4 hari sama dengan 28 juta. Untuk akomodasi di sini saya menganggarkan 300.000 per orang dikali 10 orang dikali 16 sama dengan 48 juta. Untuk upah pemateri di sini saya menganggarkan 2 juta per orang dikali 5 sama dengan 10 juta. Dan untuk dana darurat di sini saya menganggarkan sebesar 50 juta. Maka jumlah keseluruhan adalah 149 juta rupiah.
Masuk pada tahap pelaksanaan perkiraan biaya. Pada saat pelaksanaannya, ternyata alat pelatihan yang dibutuhkan sebesar 8 juta anggaran. Sedangkan untuk konsumsi adalah 80.000 per hari, di mana dibutuhkan untuk 10 orang dan dilaksanakan 12 hari berturut-turut. Anggaran yang dibutuhkan adalah 9.600.000. 80.000 per hari ini makan diberikan pada saat makan siang dan snack pada saat pagi dan juga sore hari. Sedangkan untuk hotel, di sini ada perbedaan dari pelaksanaan dan perencanaan, di mana pada saat perencanaan sebesar Rp700.000, pada saat pelaksanaannya, dana hotel adalah Rp700.000 per orang atau per malam. Dikali 10 orang, dikali 4 hari berturut-turut, sama dengan Rp30 juta biaya untuk hotel. Sedangkan untuk biaya akomodasi, di sini ada penurunan dari saat perencanaan dan pelaksanaan. Di mana pada saat perencanaan membutuhkan Rp300.000 per orang, pada saat pelaksanaannya adalah Rp200.000 per orang dikali 10 orang dikali 12 hari berturut-turut sama dengan Rp24 juta. Sedangkan untuk pemateri, di sini dari perencanaan dan pelaksanaan anggarannya tetap, yaitu 2 juta per orang dikali 5 orang sama dengan 10 juta rupiah. Dan untuk dana darurat, di sini saya tetap menganggarkan 50 juta. Maka jumlah keseluruhannya adalah Rp131.600.000. Dilihat dari perencanaan dan pelaksanaannya, anggaran yang dibutuhkan perusahaan yaitu menurun, bukan menaik. Dari sini juga, perusahaan mengharapkan mendapatkan manajer supervisor pemasaran yang berkualitas, sehingga dana yang dikeluarkan tidak akan sia-sia. Masuk pada tahap pengembangan karir. Pertama, Anda adalah pegawai pada perusahaan C, yaitu perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Kedua, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Solusi untuk pengembangan karir pertama, yaitu lakukan refleksi diri, di mana terdapat adalah kekuatan dan kelemahan diri, hard soft, kegiatan yang disukai dan tidak disukai, tetapkan passion. Kedua, aspirasi diri, yaitu jenis pekerjaan apa yang paling tepat terhadap diri sendiri, kondisi yang paling diinginkan, rangkaikan prioritas diri Anda sendiri, dan wujudkan sebagai prioritas. Terakhir, pengembangan diri, yaitu rumuskan job deskripsi kerja yang Anda sasar. Tetapkan goals atau tahapan karir. Kompetensi dan pengalaman yang harus dikembangkan, rancang metode dan mekanisme lakukan evaluasi setiap saat. Rangkai kekuatan dan kelemahan diri Anda, di mana Anda bisa memperkecil kelemahan diri Anda dan memperkuat kekuatan diri Anda. Tentukan jenis pekerjaan yang paling tepat dengan kekuatan diri Anda untuk mengurangi celah dalam pada saat pekerjaan. Rumuskan job deskripsi kerja yang Anda sasar, agar jenis pekerjaan yang Anda sasar tepat dengan karir yang akan Anda lakukan untuk pengembangan karir ke depannya. Solusi pengembangan karir yang akan saya lakukan jika saya seorang pegawai atau karyawan. Jika saya seorang pegawai pada perusahaan C, saya akan menciptakan inovasi pembuatan pakaian dengan mengacu kepada gaya outfit yang sedang tren. Menciptakan desain produk pakaian yang bisa sesuai atau cocok dengan kondisi tubuh atau keadaan badan, sehingga mempunyai kesan yang lebih pantas pada saat dipakai oleh konsumen, sehingga mempunyai daya tarik dan nilai jual tinggi agar bisa bersaing di pangsa pasar. Solusi untuk nomor 2 adalah, di sini saya akan melakukan on the job training, off the job training, simulasi dan rotasi, coaching, serta promosi. On the job training, yaitu program pelatihan yang dilakukan pada lokasi pekerjaan yang sebenarnya. Trainer karyawan di lingkungan perusahaan. Proses belajarnya melalui mutasi. Metode ini dilakukan menjadi salah satu cara perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, serta pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan konveksi tersebut. Kedua, off-the-job training, yaitu program pelatihan yang dilakukan tidak pada lokasi pekerjaan perusahaan yang sebenarnya. Bentuk dari off-the-job training ini bermacam-macam, seperti conference, studi kasus, lectures,
role playing, atau juga bisa simulasi atau mutasi. Ketiga yaitu mutasi dan rotasi, yaitu perubahan posisi dan jabatan atau tempat kerja yang dilakukan pimpinan perusahaan kepada karyawan baru secara horizontal maupun vertikal. Prinsip dari program mutasi ini yaitu memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tepat dengan pekerjaan sesuai, sehingga produktivitas kerja bisa meningkat. Karyawan juga dapat belajar dari posisi atau jabatan baru. Coaching merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan ketika karyawan mengalami masalah kinerja yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap tugasnya. Terakhir, promosi. Promosi akan diikuti oleh tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi pula. Namun, semua akan bersebanding dengan income dan fasilitas yang didapat. Pelaksanaan promosi tersebut tentu harus memperhatikan syarat-syarat seperti pengalaman, tingkat pendidikan, kejujuran, loyalitas, dan sebagainya. Setelah itu, seleksi keefisienan karyawan bisa dilihat dari hasil outputnya. Menjadi direktur atau manajer pemasaran di sebuah perusahaan, saya akan melakukan perencanaan dan pengembangan pada karyawan saya, melihat bagaimana kultur perusahaan dan kegiatan para karyawan, sehingga pelatihan yang diadakan tidak akan bertolak belakang dengan perusahaan dan keinginan karyawan. Pelatihan-pelatihan yang ada di perusahaan mengikuti mutasi, promosi, setelah itu seleksi keefisienan karyawan tersebut bisa dilihat dari output terhadap diri sendiri dan perusahaan. Selain itu, sebelum saya mengambil keputusan untuk melakukan pelatihan, saya juga harus melihat manajemen risiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan pada saat saya mengambil keputusan pada saat pengembangan karir untuk karyawan. Komunikasi antara karyawan, manajer risiko, dan manajer-manajer lainnya sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerugian dan kelemahan pada perusahaan sehingga bisa mendapatkan keuntungan pada perusahaan dan memperkuat pada kekuatan perusahaan. Sampai di sini pembahasan dan pemahaman yang mampu saya berikan tentang pelatihan dan pengembangan karir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian semua untuk menata karir, baik dalam posisi sebagai mahasiswa, orang yang sedang mencari pekerjaan, karyawan, maupun dalam posisi merintis sebuah usaha untuk menjadi pengusaha. Sampai jumpa di video lainnya ya kawan-kawan, sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan bagikan ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat.